Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fatwa. Jadi hari ini kita akan mereview sedikit tentang bab 8 untuk mata kuliah wawasan budaya hutan tropis lembab. Yang akan dibahas kali ini adalah upaya pelestarian dan keberlanjutan budaya di lingkungan hutan tropis lembab Kalimantan. Dalam upaya pelestarian dan berkelanjutan budaya hutan tropis di Kalimantan, terdapat beberapa dinamika dan tantangan yang dihadapi. Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh faktor perubahan budaya dan sosial itu sendiri. Antroposentrisme dan modernitas merupakan faktor determinan dalam mempengaruhi perubahan kebudayaan di lingkungan hutan tropis Kalimantan. Dalam hal pemanfaatan sumber daya hutan dan sumber daya alam secara umum dapat dibedakan ke dalam beberapa phase atau era di Kalimantan. Masa nomaden dan ladang berpindah. Praktik hidup nomaden dan kegiatan berladang berpindah berlangsung di masa prakolonial hingga kini. Akan tetapi di masa sekarang masyarakat nomaden dan berladang berpindah semakin sedikit di Kalimantan, terutama pola hidup nomaden. Hanya sedikit komunitas masyarakat Dayak yang masih mempraktikannya. Bauma menugal berladang berpindah adalah satu unsur budaya berupa sistem mata pencaharian atau ekonomi masyarakat Dayak. Praktik pertanian ini adalah penemuan secara turun-temurun oleh masyarakat adat Dayak di lingkungan hutan tropis lembab Kalimantan. Selanjutnya ada era pertambangan minyak dan batu bara. Era pertambangan minyak dan batu bara dimulai di era kolonial di Kalimantan Timur. Minyak sendiri pada mulanya ditambang oleh negara Belanda di Sanga-Sanga, Balikpapan dan Tarakan. Bahkan Balikpapan dan Tarakan dikenal dengan kota minyak, yang berarti kota Balikpapan dan Tarakan ini tumbuh dan berkembang karena adanya aktivitas pertambangan minyak di masa kolonialisme Belanda dan Jepang. Dan untuk pertambangan batubara sendiri itu berada di Loakulu, adalah sebuah kecamatan di Kutai Kartanegara sebagai situs tua pertambangan batubara. Pertambangan batubara di Loakulu dimulai sejak pada era kolonial hingga kini. Wilayah konsumsi batubara semakin meluas, termasuk di Samarinda sendiri. Selanjutnya era industri kayu, banjir kap, dan pemanfaatan hasil hutan. Era banjir kap ini dikenal sebagai membanjirnya industri perkayuan di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur. Menurut Christoph Obiezinski dalam disertasinya di Universitas Amsterdam berjudul Logging in East Kalimantan, Indonesia, The Historical Expedition of Legality, mendokumentasikan dan menggambarkan bagaimana proses perambahan hutan di Kalimantan Timur. Perambahan hutan di Kalimantan Timur sendiri untuk mengambil sumber daya hutan berupa kayu tersebut ya, menurut Obiezinski ditempuh secara legal maupun ilegal. Untuk izin konsesi hutan ini sudah banyak diberikan oleh pemerintah kepada para pengusaha khusus sejak era Presiden Soeharto. Konsesi lahan hutan tropis berupa HPH atau hak penguasaan hutan dan HTI, hutan taman industri, diberikan oleh pemerintah era Soekarno kepada pengusaha-pengusaha yang dipercaya mengelolanya. Di sini Winarno menyebutkan salah satu pengusaha sukses di bidang kehutanan itu sendiri adalah Muhammad Hasan atau Bob Hasan. Nama lainnya adalah Sukanto, Tanoto, dan Hasim Joyo Hadikusumo, dan keluarga mantan Presiden Soeharto yang memiliki lahan konsesi di Kalimantan Timur. Era kelapa sawit.
Pada tahun 2013, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan program 1 juta hektar sawit sebagai target tersebut pada semester pertama 2013, yakni 1.284 hektar. Setelah pada akhir 2012, Kalimantan Timur mencatat 961.802 hektar lahan sawit. Angka tersebut terbilang fantastis, mengingat pada tahun 2013 tersebut terjadi moratorium izin tambang di Kalimantan Timur. Dan selanjutnya ada era ekowisata dan wisata budaya. Era ini telah menandai perjalanan bagaimana alam di lingkungan hutan tropis Kalimantan telah dimanfaatkan oleh manusia. Dan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sendiri menjadikan wisata alam dan wisata budaya sebagai alternatif masa depan ekonomi Kaltim pasca tambang. Selain berbagai program wisata berikut, tayangan alam dan budaya di Kalimantan Timur sendiri telah ditayangkan dan dipromosikan. Selain promosi tersebut, terdapat berbagai festival budaya yang menyatukan alam hutan dan sungai di Kalimantan Timur. Sebut saja Festival Erau di Tenggarong dan Festival Makam di Samarinda sebagai penggelaran tahunan untuk mengajak para wisatawan datang ke Kaltim. Selanjutnya adalah upaya mencegah laju deforestasi dan degradasi di lingkungan. Yang pertama ada program reboisasi, program Kaltim Go Green, dan konservasi hutan. Reboisasi dan Kaltim Go Green adalah program pemerintah provinsi dan kabupaten di Kalimantan Timur. Sementara itu untuk program konservasi pada umumnya adalah program kerjasama antara pemerintah daerah dan NGO internasional yang bergerak di bidang konservasi dan masyarakat setempat. Dari sekian banyak, selanjutnya ini pelestarian dan keberlanjutan atau sustainability budaya hutan tropis Lebak Kalimantan. Dari sekian banyak program pelestarian alam lingkungan, sesungguhnya kearifan lokal dan kearifan lingkungan masyarakat Kalimantan sendiri yang telah terbukti menjaga kelestarian alam Kalimantan. Menurut Martin Bila, dalam Alam Lestari dan Kearifan Budaya Dayak Kenyah, menjelaskan proses penyatuan dengan alam masyarakat Dayak Kenyah. Penyatuan dengan alam itulah yang menjadi kunci kecintaan yang mendalam masyarakat Dayak Kenyah terhadap lingkungan hutan tropis Kalimantan. Pesan-pesan leluhur dan masyarakat adat Dayak Kenyah menjadikan nilai kearifan lingkungan yang terwarisi selama bertahun-tahun. Dan pemanfaatan sumber daya alam secukupnya atau tidak ekstraktif, tidak berlebih atau eksploitatif adalah jalan yang selama berabad-abad mampu menjaga alam, termasuk hutan dan sungai, Kalimantan. Modernisasi berikut manusia modern dari luar Kalimantan yang membawa perubahan besar dalam pemanfaatan sumber daya alam Kalimantan yang berpola ekstraktif dan eksploitatif. Oke, sekian review bab 8.